Bisa jadi, kamu pernah merasakan bingung saat membuka gawai dan mendapati dirimu terpaku di depan layar selama berjam-jam tanpa tujuan. Kamu bilang, cuma lihat sebentar aja, ini kan gak berbahaya. Lalu dalam hati kamu sadar, kok bisa begini ya? Hal ini bukan hanya melemahkan fokus, tapi juga menyita waktu berharga yang seharusnya bisa digunakan untuk hal lain. Bayangkan berapa banyak kesempatan yang terlewat hanya karena terjebak dalam siklus tanpa akhir itu. Jika kamu merasa kesulitan untuk beranjak dari rutinitas ini, saatnya untuk mengambil langkah konkret dan memutuskan untuk memperbaiki kebiasaan. Apa saja yang bisa kamu ubah untuk mulai mendapatkan kembali kontrol atas hidupmu? Mari kita telah hal-hal yang bisa jadi titik awal yang berpengaruh mendalam. Pertama, membangun kesadaran diri adalah langkah awal yang sangat penting. Ketika kita mulai menyadari pola pikir dan kebiasaan buruk, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi momen-momen di mana kita biasanya terpeleset ke dalam perilaku negatif. Misalnya, coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang biasanya memicu keinginan itu? Atau, kapan saat-saat paling rentan untuk melakukan hal ini? Dengan memahami pemicu-pemicu tersebut, kita bisa mulai merestrukturisasi cara berpikir kita dan mencari metode pengganti yang lebih positif. Proses ini mungkin tidak instan, tetapi kesadaran merupakan fondasi kuat untuk perubahan yang lebih besar. Semakin kita tahu apa yang harus diperbaiki, semakin fokus kita untuk menemukan jalan keluar yang tepat. Kesadaran diri ini tidak hanya tentang mengenali kelemahan, tetapi juga tentang memahami kekuatan yang kita miliki untuk melakukan perubahan. Kedua, lingkungan sekitar sangat mempengaruhi kebiasaan kita. Saat kita berada di tempat yang memicu kebiasaan buruk, sangat sulit untuk bertahan. Bayangkan jika kamu terus-menerus dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mendukung. Walaupun kamu ingin berubah, godaan selalu ada. Jadi, pertimbangkan untuk mengubah ruang di sekitarmu menjadi tempat yang memotivasi, baik di rumah maupun di tempat kerja. Buatlah area yang nyaman untuk aktivitas positif dan jauhi barang-barang yang dapat membuatmu teringat kebiasaan lama. Ini bisa sesederhana mengganti aplikasi di ponselmu dengan yang lebih positif atau menata ulang ruang kerja agar lebih nyaman. Mungkin juga kamu bisa memberikan jarak dari perangkat elektronik untuk mengurangi gangguan. Dengan lingkungan yang mendukung, berjuang melawan kebiasaan buruk akan terasa lebih mudah, dan kamu bisa lebih fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, dukungan sosial sangat krusial dalam perjalanan ini. Kita sering membutuhkan teman atau orang terdekat yang memahami serta dapat memotivasi kita. Diskusikan tujuanmu dengan mereka yang kamu percayai. Terkadang mereka bisa memberikan perspektif berbeda yang bisa membantumu. Jangan ragu untuk meminta dukungan mereka ketika kamu merasa lemah atau tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama. Ingat, tidak ada yang sempurna, dan semua orang pasti memiliki perjuangan masing-masing. Bagikan pengalamanmu, dan kamu akan terkejut mengetahui bahwa orang di sekitarmu juga bisa merasa terinspirasi untuk melakukan perubahan yang serupa. Ketika kita saling mendukung, perjalanan terasa lebih ringan, dan kamu tidak merasa sendirian dalam menjalani proses ini. Keempat, salah satu cara paling efektif untuk memutus pola lama adalah dengan mengganti kebiasaan buruk dengan yang lebih positif. Misalnya, daripada menghabiskan waktu di depan layar tanpa tujuan, coba alihkan perhatianmu ke aktivitas yang lebih bermanfaat seperti berolahraga, berkebun, atau membaca. Aktivitas ini tidak hanya mengalihkan perhatianmu, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan bagi fisik dan mental. Ketika kamu merasakan dampak positif dari aktivitas baru ini, kamu akan lebih terdorong untuk menjadikannya rutinitas. Ini bukan sekadar meninggalkan kebiasaan lama, tetapi juga menemukan minat baru yang membuat hidupmu lebih berarti dan penuh semangat. Ketika kamu terlibat dalam hal-hal yang kamu sukai, hidup akan terasa lebih memuaskan, dan kebiasaan buruk dapat memudar dengan sendirinya. Kelima, akhirnya, sangat penting untuk menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Jangan terlalu menuntut diri untuk berubah dengan sangat cepat. Kamu bisa mulai dengan target harian yang kecil, misalnya mengurangi waktu di layar selama 15 menit setiap hari.
Dengan mencapai tujuan kecil ini, kamu akan merasakan kepuasan dan dorongan untuk terus maju. Siapa yang tidak menyukai rasa pencapaian, bahkan dari yang kecil? Semakin banyak target kecil yang kamu capai, semakin tinggi kepercayaan dirimu untuk melanjutkan perubahan tersebut. Dan ingat, proses ini bukan tentang seberapa cepat kamu berhasil, tetapi seberapa konsisten kamu bergerak maju menuju kebiasaan baru yang lebih sehat dan bermanfaat. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ke Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.